Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Buom, bumem, dua suara keras terdengar saat tinju kera raksasa berbulu emas itu menghantam. Serangkaian riak muncul di penghalang cahaya hitam. Ada dua depresi dalam yang jelas di mana tinju kera emas menghantam, dan bahkan mengeluarkan suara mencicit yang melengking. Dari mana binatang buas ini berasal? Kekuatan yang mengerikan. Kera ini tampaknya sangat mirip dengan kera gunung raksasa yang legendaris, mungkinkah? Bagaimanapun, bajingan pemberani ini berani membuat kekacauan di sekte Tengui kita. Kita harus menjatuhkannya sebagai peringatan bagi yang lain. 8 kultivator integrasi tubuh, yang dipimpin oleh Penatua Fu, sedikit goyah saat melihat kera emas raksasa di luar formasi. Berbagai spekulasi kemudian muncul di wajah mereka sebelum semua memanggil harta dan terbang menuju kera raksasa itu. Elder Lu baru saja akan terbang menuju kera ketika cahaya aneh tiba-tiba melintas di matanya, dan dia berhenti di jalurnya. Selain master sekte-sekte Tengui, ada juga pria tua bungkuk, wanita cantik, dan pria kekar bermata satu. Keempatnya tidak lain adalah orang-orang yang telah menyerang Han Li dengan api iblis 9 surga di lembah api iblis. Pada saat ini, mereka saling bertukar pandang, dan mereka semua bisa melihat sedikit keheranan di mata satu sama lain. Pada saat yang sama, seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di semua puncak gunung di sekte Tengui. Hampir semua tetua dan murid telah terbang keluar dari tempat tinggalnya sebelum mendarat di puncak gunung atau alun-alun terdekat untuk menilai situasi. Kera emas raksasa tidak mempedulikan para kultivator yang mendekat, dan mengeluarkan raungan marah saat cahaya keemasan melintas dari tinjunya, dan melepaskan rentetan pukulan ke arah penghalang cahaya hitam. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Penghalang cahaya hitam bergetar hebat sebelum berputar dan melengkung, dan segera mulai pecah di tengah suara robekan. Tubuh besar kera raksasa itu melewati formasi yang hancur sebelum jatuh ke puncak gunung. Pada saat ini, tetua tahap integrasi tubuh dari Serene Sacrifice Peak juga berhasil menyusulnya. Penatua Fu melepaskan raungan marah, dan kabut merah segera keluar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya sebelum dengan cepat berubah menjadi hantu lapis baja merah raksasa yang tingginya sekitar 600 kaki. Dia memegang kapak pemecah gunung yang berlumuran darah di tangannya dan mengayunkannya ke kepala kera. Pusaran berwarna darah muncul di kedua sisi kapak raksasa, memancarkan kekuatan isap yang kuat yang tampaknya mampu menarik segala sesuatu di sekitarnya menuju tepi kapak. Mengikuti di belakang raksasa merah adalah beberapa harta Ghost Dao dengan warna dan bentuk yang berbeda. Mereka disertai dengan kabut hitam yang bergelombang atau sungai darah yang bergelombang, menutupi sebagian besar langit saat menerkam ke arah kera raksasa dengan aura ganas. Dalam sekejap, angin suram menderu-deru di langit, dan bau darah pekat. Itu seperti segudang hantu yang meratap, dan suara hantu yang menuntut nyawa mereka naik dan turun, menyebabkan suhu di sekitar beberapa ratus meter turun tiba-tiba. Kera raksasa berbulu emas mengeluarkan dengusan rendah dari lubang hidungnya. Tanpa memperlambat penurunannya, ia mengangkat lengannya tinggi-tinggi dan menamparkan sungai darah dan kabut hantu di bawah. Gelombang udara yang sangat kuat, seperti tembok setinggi 100 meter, didorong ke bawah dengan kekuatan yang tak terbendung. Raksasa lapis baja darah yang telah diubah oleh Penatua Fu menanggung beban terberat dari dampaknya. Kapak merah menabrak gelombang udara dengan gemuruh keras. Itu tidak memiliki sedikit pun penundaan, dan langsung runtuh. Setelah itu, tubuhnya yang besar sepertinya bertabrakan dengan batu besar, dan separuh tubuhnya roboh, lalu seluruh tubuhnya berubah menjadi segumpal cahaya darah, dan langsung meledak. Awan suram dan kabut darah di belakangnya bahkan belum bersentuhan dengan gelombang udara, dan kebanyakan terhempas oleh kekuatan tak terlihat. Pedang tulang, kerangka, cincin darah,
dan harta sihir lainnya yang tersembunyi di dalamnya semuanya meledak seperti petasan, tanpa kecuali, dan berubah menjadi bubuk. Serangkaian tangisan sedih bergema terus-menerus di udara. Beberapa sosok menyemburkan darah saat harta sihir mereka hancur, dan jatuh dari udara. Orang-orang lainnya juga terkejut, dan buru-buru melarikan diri ke arah yang berlawanan. Saat berikutnya, tubuh besar kera emas jatuh langsung dari tempat tinggi seperti meteorit, dan menabrak puncak gunung dengan keras. Tanah di sekitarnya bergetar, dan asap dan debu mengepul naik ke udara. Kemudian, setengah dari puncak gunung itu langsung runtuh. Di dekat puncak gunung, teriakan alarm terdengar tanpa henti, dan ratusan seberkas cahaya menyapu, dengan cepat terbang ke segala arah. Pada saat ini, dari cahaya darah yang kacau di udara, Nas Chansol kecil yang tingginya beberapa inci tiba-tiba keluar. Penampilannya sangat mirip dengan Penatua Fu, tetapi ekspresinya ketakutan, dan ia akan melarikan diri ke kejauhan. Namun, saat tubuhnya menyala dengan cahaya, sosok gemuk diam-diam muncul di sampingnya. Itu mengejutkan Taois Hesan. Dia tanpa ekspresi menamparkan dengan telapak tangannya, dan Nas Chansol yang kecil merasakan udara di sekitarnya menegang. Kemudian, ia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan raungan sebelum meledak dengan keras. Di puncak pengorbanan Serene, Master Sekte-Sekte Tengui sudah sangat terkejut ketika dia melihat bahwa serangan bersama dari 8 tetua tahap integrasi tubuh dihancurkan oleh kera raksasa dengan satu tamparan. Pada saat ini, ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba dari Taois Hesan, ekspresinya segera menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan meninggikan suaranya, bertanya, "Senior Hesan, apa yang kamu lakukan?" Taois Hesan melirik kera raksasa berbulu emas dari jauh, lalu menoleh dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Master Sekte Si, sejujurnya, 2 tetua tahap Grand Ascension Sekte Anda telah mati di tangan Senior Han." Sekte Tengui selesai. Suaranya tidak nyaring, tetapi bagi guru Sekte Tengui dan para kultivator integrasi tubuh di sekitarnya, itu seperti sambaran petir. Penatua Lu dan yang lainnya segera mengungkapkan ekspresi kesedihan. Baru saja, mereka telah merasakan aura familiar dari kera raksasa, dan sekarang setelah mereka mendengar Taois Hesan mengatakan ini, mereka yakin bahwa kera raksasa berbulu emas yang ganas seperti roh sejati primordial adalah Han Li, dan mereka secara alami tahu bahwa dia tidak berbohong. Tetua Lu menarik napas dalam-dalam, dan bibirnya terbuka dan tertutup sedikit saat dia mengirimkan suaranya ke Master Sekte Si. Ekspresi yang bertentangan muncul di wajah Master Sekte Si pada awalnya, tetapi pada akhirnya, dia diam-diam mengertakkan gigi dan memberi hormat kepada Taois Hesan di udara. "Senior Hesan, karena Sekte Tengui ditakdirkan untuk dihancurkan, daripada mati sia-sia, lebih baik kita menyerah sekarang. Kami bersedia melayani Senior Han di masa depan." Taois Hesan mengungkapkan ekspresi aneh dan terkekeh, "Hehe, mengenai masalah melayani, kuil alamku sudah cukup. Adapun kemarahan Senior Han, biarkan Sekte Tengui Anda menanggungnya." Ekspresi aneh muncul di wajah Taois Hesan. Dengan mengatakan itu, dia mengguncang lengan bajunya dan pedang kayu persik kuno terbang keluar. Dengan gemetar, itu melonjak ke udara dan dengan keras mengembang menjadi pedang cahaya besar dengan panjang lebih dari 100 kaki. Rune mendalam yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar permukaannya, dan seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kemudian, pedang besar itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menebas ke arah Master Sekte Si dan yang lainnya. Master Sekte Si dan yang lainnya tiba-tiba terkejut. Sosok mereka mundur ke beberapa arah, dan tubuhnya menyala dengan berbagai warna cahaya. Dengan lambaian tangan, mereka menggunakan banyak metode pertahanan. Saat mereka berbicara, kera emas raksasa sudah muncul di depan gunung besar dengan lompatan. Dengan raungan,
Ia mengangkat kedua tinjunya tinggi-tinggi dan membantingnya dengan keras ke dinding gunung seperti genderang. Baang! Suara keras terdengar. Batuan gunung di permukaan tiba-tiba retak sedikit demi sedikit, dan retakan padat menyebar seperti jaring laba-laba. Setelah itu, seluruh gunung tiba-tiba berguncang, lalu runtuh dengan suara keras. Asap mengepul darinya seperti naga kuning. Pada saat ini, sesosok tinggi tiba-tiba keluar dari asap dan berhenti di udara. Han Li yang telah kembali ke wujud manusianya. Matanya dengan cepat menyapu dan melihat ada lampu di mana-mana. Hampir semua tetua dan murid sekte Tengui melarikan diri ke segala arah. Di puncak pengorbanan yang jauh, ada kilatan cahaya dan ledakan terus-menerus. Pendeta Tao Hesan tampaknya bertarung sengit dengan master sekte dari sekte Tengui dan beberapa tetua integrasi tubuh lainnya. Mata Han Li sedikit menyipit, dan dia bergumam. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan meludahkan bola api perak. Bola api perak segera ditembakkan, dan dengan suara, puff, itu berubah menjadi burung api perak yang panjangnya sekitar 1 kaki. Pada saat ini, Han Li memberi isyarat dengan tangannya dan menunjuk ke arah burung api. Burung api perak itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan jelas. Tubuhnya membengkak dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap mata, itu menjadi seukuran gunung kecil. Dengan kepakan sayapnya, ia bergegas ke gedung-gedung padat di bawah. Burung api besar itu menabrak tepat ke tengah kelompok bangunan dan meledak terbuka. Tiba-tiba berubah menjadi lautan api dan menelannya. Melihat ini, Han Li berbalik dan terbang ke arah gunung lain yang jaraknya beberapa ratus kilometer. Dia telah belajar dari Taois Hesan bahwa gunung ini disebut puncak tersembunyi, dan itu adalah salah satu gunung terpenting dari sekte Tengui. Paviliun kitab suci dan pil dan aula harta terletak di atasnya. Beberapa hari kemudian, di halaman hutan bambu ungu di belakang puncak api suci sekte Lengyan, Sima Jingning sedang memegang platformasi komunikasi di tangannya, dan dia mondar-mandir di dalam ruangan, wajahnya penuh kegembiraan. Dengan kultivasinya yang tak terhitung jumlahnya, dia seharusnya tidak bertindak seperti ini, tetapi saat ini, dia benar-benar tidak dapat menahan diri. Pada saat ini, gulungan yang tergantung di dinding di depannya tiba-tiba menyala, dan sosok leluhur api es muncul. Melihat hal tersebut, Sima Jingning segera berhenti dan membungkuk kepada leluhur, "Selamat datang, leluhur." Leluhur api es bertanya, "Ada apa? Apakah ada hasilnya?" Mata Sima Jingning bersinar cerah, dan dia segera berkata, "Melapor ke leluhur, ada hal yang sangat menggembirakan." Mendengar ini, leluhur api es sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sima Jingning segera mengerti bahwa dia sangat gembira dan kehilangan ketenangannya. Dia buru-buru meminta maaf, dan berkata dengan serius, "Leluhur, tolong maafkan saya. Baru hari ini, Senior Han tiba-tiba mengirim pesan, mengatakan bahwa Sekte Tengui telah dihapus dari dunia roh Huan, dan dia meminta kami untuk mengambil alih sebagian negara, dan pasukan Sekte yang sebelumnya dikendalikan oleh Sekte Tengui, mengatakan bahwa itu untuk mengkompensasi hilangnya buku-buku kuno Sekte tersebut." Mendengar ini, leluhur api es tidak menunjukkan kegembiraan yang nyata di wajahnya, dan dia dengan tenang bertanya, "Bagaimana dengan kuil realem?" Setelah merenung sejenak, Sima Jingning menjawab, "Senior Han tidak menyebutkan ini. Namun, menurut informasi yang kami terima, meskipun kuil asal realem menderita kerugian besar, sepertinya tidak dimusnahkan seperti Sekte Hantu Surgawi." Mendengar ini, leluhur api es sedikit mengernyit, dan setelah berpikir lama, dia bergumam, "Awalnya saya berpikir bahwa dia akan dapat bertarung sampai mati, dan membuat kedua sekte menderita kerugian besar, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak hanya merusak kuil realem, tetapi juga meratakan Sekte Tengui sekaligus. Sepertinya aku meremehkannya sebelumnya. Leluhur, setelah ini,
Sekte Lengyan kita pasti akan mampu mengangkat kepala kita tinggi-tinggi, dan menjadi sekte nomor 1 di dunia roh Huan, Sima Jingning bertanya. Di sebuah gua di lereng gunung puncak Cuyun. Di malam hari, sinar bulan yang dingin menyinari jendela dan masuk ke dalam ruangan, menyinari seorang gadis cantik dengan kulit seputih salju dan penampilan yang cantik. Saat ini, dia sedang duduk di tepi gusi di ruangan dengan senyum tipis di wajahnya yang lembut. Dua baris air mata berkilau diam-diam mengalir di pipinya. Ayah, kakak, sekte Tengui telah dihancurkan oleh kakak Han. Toyokuni juga telah kembali ke kendali sekte Lengyan. Keluarga Yu kita telah sepenuhnya dibalas. Klan kita akan segera bermigrasi kembali ke tanah air mereka. Anda jiwa di surga dapat beristirahat dengan tenang. Gadis itu menyeka air mata di pipinya dan berkata dengan suara rendah. Gadis ini secara alami adalah Yu Menghan. Pada saat ini, dia menangis bahagia karena dia telah membalas dendam. Namun, dia tidak bisa tidak memikirkan sosok pemuda yang tinggi. Hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Kakak Han, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Setengah bulan kemudian, di puncak 9 istana kuil Jingyuan, Han Li, berpakaian hijau, sedang membungkuk untuk memasukkan potongan terakhir batu bintang ke dalam tanah. Mengikuti suara ringan, seluruh tahap kondensasi bintang tiba-tiba menyala. Cahaya perak kabur turun dari langit, seperti kabut, menyelimuti seluruh panggung. Han Li mengangkat kepalanya untuk melihat langit malam berbintang. Dengan ekspresi tenang, dia mengangkat kakinya dan perlahan menaiki tangga menuju Star Condensation Stage. Dunia abadi. Di tepi laut yang tidak diketahui dan tak terbatas, ada tebing besar setinggi lebih dari 1000 kaki, menonjol keluar dari laut seperti paruh elang yang tajam. Di puncak tebing, ada kota megah yang menempati area yang sangat luas. Tembok luar kota tingginya lebih dari 100 kaki. Mereka terbuat dari hard rock hitam, menyatu dengan seluruh tebing. Di sisi tembok yang dekat dengan laut, terdapat banyak bekas erosi yang berbintik-bintik. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh gelombang setinggi ribuan kaki yang akan menghantam tembok setiap kali badai turun. Di dalam kota, selain 4 jalan lurus, juga terdapat banyak jalan sempit yang saling bersilangan. Banyak toko dengan berbagai ukuran terletak di dalam kota. Ada cukup banyak penduduk di kota itu. Jalan utama dipenuhi dengan gerbong dan jalan-jalan kecil juga ramai dengan aktivitas. Di barat daya kota, ada jalan batu biru yang sempit. Ada berbagai macam restoran, toko, dan rumah. Kedua sisi jalan dipenuhi dengan segala macam spanduk. Ada banyak sekali orang yang datang dan pergi, membuatnya agak berisik. Di ujung jalan, di samping pohon poplar, berdiri bangunan 3 lantai yang biasa-biasa saja. Itu memiliki dinding bata hijau, pilar kayu merah, dan atap segi 8. Atapnya dilapisi ubin hijau. Itu menghadap ke jalan dan menggantung spanduk hijau. Kata "kedokteran" tertulis di atasnya. Itu terlihat sangat biasa. Di aula utama gedung, beberapa asisten toko berpakaian preman sibuk melayani pelanggan yang datang untuk membeli ramuan. Beberapa pelanggan diantar oleh penjaga toko ke lantai 2 di sepanjang tangga. Di puncak tangga yang menuju ke lantai 2, terdapat sebuah pintu kayu berwarna hijau yang memisahkan 3 lantai dari bangunan kecil itu. 2 sosok duduk di kedua sisi meja. Mereka memegang teh di tangannya. Salah satunya tampak seperti pemuda. Dia berpakaian hitam dan memiliki wajah tampan. Itu adalah Fang Pan. Orang lain berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Dia sedikit montok dan mengenakan sutra bersulam emas. Tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya dan dia memiliki senyum hangat di wajahnya. Dia tampak seperti pedagang kaya biasa. Fang Pan melihat sekeliling ruangan dan melihat ada lapisan cahaya keemasan yang menyelimuti ruangan. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Jangan khawatir." Dia berkata, seperti kata pepatah, seorang pertapa besar bersembunyi di kota.
Sangat menarik bahwa menara 10 arah Anda terletak di tengah kota. Haha, menara 10 arah tidak bisa dibandingkan dengan sekte besar. Apa yang kita lakukan adalah saling berbisik. Secara alami, kita tidak bisa memasangnya di tempat terpencil. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Sebelumnya, kamu mengirim pesan yang mengatakan bahwa kamu memiliki berita tentang orang itu. Apakah ini benar? Fang Pan bertanya. Tentu saja, kami meminta Anda datang ke sini untuk menyelesaikan transaksi ini. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Fang Pan menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan tas penyimpanan hijau yang menonjol, meletakkannya di atas meja. Pria parubaya itu mengambil tas penyimpanan dan memindainya dengan indera ilahi. Senyum di wajahnya semakin dalam. Dia mengangguk dan berkata, orang yang kamu cari ada di dunia roh Duan. Dengan itu, dia melambaikan tangannya. Mangkuk emas ungu berisi air jernih muncul di atas meja. Pria parubaya itu mengangkat satu jari dan mengetuk tepi mangkuk. Air jernih di dalam mangkuk beriak. Setelah kilatan lampu hijau, pertempuran sengit antara kera raksasa dan raksasa syal kuning muncul. Fang Pan melihat kera emas sebesar gunung. Matanya menyipit, dan niat membunuh yang sangat dingin muncul di matanya. Pria parubaya yang terlihat seperti pedagang kaya tidak menunjukkan perubahan apapun pada ekspresinya. Dia masih memiliki senyum hangat di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menyeka mangkuk emas ungu dengan telapak tangannya. Cahaya di dalam mangkuk meredup dan pemandangan itu menghilang. Orang ini masih dalam sekte yang disebut kuil realem di alam roh. Dia tidak boleh pergi untuk sementara waktu. Pria parubaya itu berkata perlahan. Terima kasih untuk masalahmu. Fang Pan berterima kasih padanya. Dalam benaknya, dia sudah memikirkan bagaimana cara pergi ke dunia roh. Tidak perlu. Aku mengambil uangmu dan membuat semuanya nyaman untukmu. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan lupa untuk kembali. Senyum pria parubaya itu melebar saat dia menangkupkan tangannya. Fang Pan hendak berbicara ketika cahaya keemasan tiba-tiba bersinar dari pinggangnya. Itu berkedip perlahan dan cepat. Melihat ini, pria parubaya itu berdiri dan berkata dengan hormat, tidak ada masalah dengan penghalang di sini. Tamu yang terhormat, Anda dapat beristirahat di sini sebentar. Saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk sedikit dan meninggalkan ruangan tanpa melihat ke belakang. Setelah dia pergi, Fang Pan mengusap pinggangnya dengan lambaian tangannya, dan token emas yang sangat cantik muncul di telapak tangannya. Dia melihat cahaya keemasan yang berkedip pada token. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia menutup matanya dan mengirimkan indera ilahinya ke dalam token. Tiba-tiba, sosoknya muncul di aula megah. Hampir tidak ada perabotan di aula, tetapi di keempat dinding, ada banyak pola bunga dan burung yang sangat indah yang diukir di lubang. Di depan aula, seorang wanita mengenakan kerudung putih menutupi wajahnya berdiri. Ketika dia melihat pemuda berbaju hitam, dia berkata, Fang Pan, gelombang binatang tersembunyi yang terjadi sekali dalam 1000 tahun telah pecah di dunia terapung awan. Ratusan kota telah dibantai dan puluhan sekte telah dihancurkan. Saya memerintahkan Anda untuk pergi ke Cloud Floating World untuk menangani ini. Mendengar ini, wajah pemuda berbaju hitam menegang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, utusan surgawi, butuh setidaknya beberapa tahun untuk benar-benar menumpas gelombang binatang buas tersembunyi. Saya masih memiliki beberapa masalah mendesak yang harus segera saya tangani. Bolehkah saya bertanya apakah ada orang lain yang dapat mengambil misi ini? Yang lain di bawahku semuanya memiliki misi mereka sendiri. Tidak ada yang bebas. Hanya kamu yang belum mengambil misi baru sejak kamu menyelesaikan misi terakhir. Dewi berbaju putih menggelengkan kepalanya dan berkata, utusan surgawi, bisakah? Fang Pan, jangan lupakan tugasmu dan aturan istana abadi.
Fang Pan ingin menjelaskan tetapi disela oleh Dewi berbaju putih. Aku tidak berani. Fang Pan menerima pesanan itu. Meskipun Fang Pan tidak mau, dia hanya bisa menjawab tanpa daya. Setelah dia menarik indera ilahinya dari token, wajahnya menjadi gelap. Dia mengertakkan gigi dan berkata, anggap dirimu beruntung. Aku akan membiarkanmu hidup beberapa tahun lagi. 3 tahun kemudian, di kuil Realem. Pada malam hari, Gunung 9 Istana bersinar dengan cahaya perak seolah-olah siang hari. Seluruh arena kondensasi bintang diselimuti oleh 7 pilar cahaya putih keperakan yang sangat tebal. Tornado besar yang terbentuk dari konvergensi kekuatan bintang mengelilingi pilar cahaya, tampak seperti tembok besar yang tidak bisa dilintasi. Saat ini, di platform tinggi, Han Li sedang duduk bersila di tengah. Tubuhnya tampak dipenuhi dengan cahaya bintang. Seluruh tubuhnya bersinar terang dan hampir transparan. Di dada dan perutnya, 6 titik cahaya biru tersebar seperti sendok, bersinar terang. Di ujung sendok, titik cahaya biru ketujuh masih agak kabur, tapi sudah hampir muncul. Pada saat ini, bulu mata Han Li bergetar beberapa kali dan matanya tiba-tiba terbuka. Dia menghentikan segel tangannya dan 7 pilar cahaya yang menyelimuti tahap kondensasi bintang segera bubar dan berangsur-angsur menghilang. Di udara, 7 lampu hitam terbang dan berubah menjadi 7 cermin berharga bulan bintang yang jatuh ke tangan Han Li. Dia dengan santai menyingkirkannya, kembali ke kuil asal Realem. Untuk melepaskan diri dari alam rahasia, dia telah meledakkan cermin aslinya. Kemudian, dia mendapatkan sejumlah besar batu Yin Chen dari Sekte Hantu Surgawi, jadi dia memurnikan ketujuh cermin itu lagi. Senyum muncul di wajahnya saat dia bergumam, akhirnya, celah misterius ketujuh akan segera dipadatkan. Awalnya, dia tidak memiliki banyak pemahaman intuitif tentang Dewa Xuan. Tapi sejak pertempuran dengan raksasa turban 3 tahun lalu, ditambah dengan pemahamannya tentang teknik asal biduk kecil, dia memiliki pemahaman yang lebih tepat tentang level ini. Dia percaya bahwa ketika dia mencapai tubuh ekstrem sejati, jika dia bertemu lawan seperti raksasa turban lagi, dia mungkin tidak perlu menggunakan Provenance True Devil Art lagi. Kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk menekan lawan. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kacang kuning seukuran kenari muncul di telapak tangannya, itu yang dia ambil dari dada raksasa turban. Sejak dia mengetahui bahwa ada organisasi rahasia di dunia abadi yang telah menempatkan hadiah di kepalanya, Han Li sibuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Hari ini adalah pertama kalinya dia memeriksa kacang itu. Dia memegangnya di tangannya dan mengamatinya sejenak. Dia menemukan bahwa selain ukurannya beberapa kali lebih besar dari kedelai biasa, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, ketika dia menyelidiki kedelai itu dengan indera ilahinya, dia tiba-tiba terkejut. Dia melihat bagian dalam kacang itu dipenuhi dengan cahaya hijau yang kuat. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri dan malah memejamkan mata untuk merasakannya, Han Li akan mengira ada hutan luas di depannya, dipenuhi dengan vitalitas yang mencengangkan. Benda ini memiliki vitalitas yang kaya, sungguh luar biasa. Setelah Han Li membuka matanya, dia hanya bisa berseru, kacang kuning ini hanya digunakan untuk memadatkan raksasa turban. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Tapi menilai dari vitalitas yang terkandung dalam benda ini, mungkin akan sangat berguna di masa depan. Setelah beberapa saat merenung, dia melambaikan pergelangan tangannya dan menyingkirkan kacang itu. Dia kemudian berdiri dan berjalan menuruni tangga batu platform pengumpulan bintang. Pada saat ini, seberkas cahaya tebal tiba-tiba terbang dari langit malam dan mendarat di depannya. Dia melihat pendeta Tao He San, dengan ekspresi cemas di wajahnya, muncul dari cahaya. Dia dengan cepat membungkuk pada Han Li.